Baik, kali ini kita akan membahas materi pelajaran akuntansi KD33 menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Materinya 1. Karakter perusahaan jasa. 2. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Karakter perusahaan jasa, lihat dulu, kita perhatikan mengenai pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya memberikan atau menjual jasa dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Jadi di sini kita garis bawahi, ini adalah memberikan atau menjual jasa yang tidak lain tujuannya adalah untuk mencari laba atau keuntungan. Contoh perusahaan jasa itu apa aja? Nah, ini ada beberapa contoh, banyak sekali ya. Ada perusahaan angkutan, ada perusahaan asuransi, ada hotel, salon, bengkel, perusahaan-perusahaan pokoknya yang sifatnya melayani atau menjual jasa. Dan ingat, tujuannya adalah untuk mencari laba atau keuntungan. Itu mengenai karakter perusahaan jasa. Kemudian, karena di semester 1 kalian hanya mendapatkan bagaimana akuntansi perusahaan jasa. Sudah pasti kita tidak bisa lepas dari apa namanya siklus. Jadi sudah masuk materi 2, siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi siklusnya, urutannya. Dan ini kalian harus paham betul ya. Di mana siklus perusahaan asuransi itu, pertama-tama bukti-bukti transaksi keuangan seperti kwitansi, nota, faktur, cek, dan lain-lain dianalisis terlebih dahulu ya. Dianalisis terlebih dahulu. Contohnya di sini ada faktur, ada kwitansi, ada nota, ada cek dan sebagainya, ada memo. Nah, ini dianalisa. Kenapa? Bagian pembukuan nanti dia harus mampu apakah bukti transaksi ini mengeluarkan uang, menerima uang, atau membeli sesuatu, dan sebagainya. Apabila dia tidak bisa menganalisis bukti transaksi, itu nanti akan mengalami suatu kesalahan. Setelah dianalisis, kemudian barulah dicatat ke dalam jurnal umum. Ini langkah pertama. Jadi jurnal umum itu merupakan suatu catatan awal atau pintu masuk ke dalam pembukuan akuntansi. Dan jika salah dalam penjurnalan, bisa mengakibatkan kesalahan sampai ke akhir. Ya, boleh dikatakan jurnal itu catatan harian. Tetapi yang menyangkut masalah keuangan. Setelah di jurnal, kemudian diposting ke buku besar, ledger, kalau istilah asingnya ledger. Diposting itu artinya dipindah dari jurnal umum ke buku besar, itu langkah keduanya. Setelah diposting ke buku besar, maka pada akhir bulan atau akhir periode dibuat neraca saldo. Neraca saldo itu adalah yang menunjukkan tentang saldo-saldo tiap-tiap akun. Contohnya kas, berapa saldonya akhir bulan, piutang, utang, modal, perlengkapan, peralatan, dan sebagainya yang terdapat di perusahaan itu. Jadi neraca saldo itu adalah saldo-saldo dari tiap-tiap buku besar. Sehingga di akhir bulan nanti akan terlihat berapa saldo-saldo tiap akun.
Kemudian setelah disusun neraca saldo, pada akhir periode pembukuan, misalnya ada akun tidak sesuai dengan saldo yang sebenarnya. Bisa saja, misalnya uang di kas tertulis 1 juta. Kenyataannya hanya 900.000. Berarti ada satu pencatatan yang salah. Maka itu harus dibuat jurnal penyesuaiannya. Pada akhir periode pembukuan, kemudian disusun apa yang disebut dengan kertas kerja, kalau bahasa Inggrisnya disebut worksheet, ada juga menyebut neraca lajur. Ini fungsinya apa? Fungsi ini adalah alat bantu nanti untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari 1. Laporan laba rugi. Ini laporan yang nanti untuk mengetahui dalam satu periode apakah perusahaan itu laba atau rugi. Kemudian yang kedua, laporan perubahan modal. Sudah pasti, kalau biasanya perusahaan untung, maka akan mendapatkan modal bertambah. Dan kalau rugi biasanya modal akan berkurang. Yang kedua, nanti akan disusun laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan neraca. Neraca ini nanti yang memuat tentang keadaan harta, kewajiban, dan modal pada akhir periode pembukuan. Saya jelaskan lagi, periode pembukuan itu ada periode bulanan, triwulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Jadi, untuk menyusun laporan keuangan itu yang terdiri dari 3 itu biasanya ada yang bulanan, triwulan, 6 bulan atau 1 tahun. Tapi kebanyakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan itu biasanya di akhir tahun. Setelah disusun laporan keuangan, karena ini sebenarnya titik akhir ya di dalam pembukuan untuk mengetahui keadaan perusahaan. Dan informasi inilah nanti yang dibutuhkan oleh banyak orang atau pihak eksternal, internal. Ya, di awal saya sudah jelaskan yang membutuhkan laporan akuntansi, informasi akuntansi itu ada pihak internal dan pihak eksternal. Salah satunya misalnya eksternal itu adalah bank, ya. Kemudian kreditur, yang misalnya mereka ingin mau meminjamkan uang atau menanamkan modal, biasanya mereka harus lihat dari sini. Setelah disusun laporan keuangan, barulah kemudian dibuat jurnal penutup, menutup semua akun-akun, ya. Dan setelah dibuat jurnal penutup, barulah kemudian dibuat neraca saldo setelah penutupan. Dan jika diperlukan nanti akan dibuat jurnal pembalik. Tapi ini kalau dibutuhkan. Saya ulang sekali lagi. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Bukti-bukti transaksi keuangan seperti contohnya kwitansi, nota, faktur, cek, dan lain-lain dianalisis terlebih dahulu. Contohnya di sini saya cantumkan ada faktur seperti ini, ada kwitansi, ada nota, ada cek, ada memo, dan lain-lain. Ini dianalisis dulu. Setelah dianalisis, kemudian dicatat ke jurnal umum. Dan akhir bulan diposting ke buku besar. Setelah diposting ke buku besar, kemudian dibuat neraca saldo. Saldo-saldo tiap-tiap akun yang ada dalam buku besar. Nanti neraca saldo akan terlihat berapa kas akhir, berapa piutang, berapa peralatan, berapa perlengkapan. Nah, apabila nanti di neraca saldo ini ada yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka harus dibuat jurnal penyesuaian.
Kemudian setelah dibuat jurnal penyesuaian, disusun worksheet atau kertas kerja atau neraca lajur untuk nanti alat bantu menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi yang menyebutkan apakah perusahaan itu dalam satu periode laba atau rugi. Kemudian menyusun laporan perubahan modal. Itu biasanya akan ketahuan kalau perusahaan itu untung atau misalnya laba, biasanya modalnya bertambah. Tapi kalau perusahaan itu rugi, biasanya modal akan berkurang. Dan satu lagi, laporan neraca. Ini yang memuat tentang keadaan akhir dalam satu periode perusahaan itu mengenai harta, utang, dan modal. Lalu kemudian di akhir periode akan dibuat jurnal penutup untuk menutup semua akun-akun sementara. Lalu kemudian dibuat neraca saldo setelah penutupan. Dan kemudian terakhir jika ada, maka akan dibuat jurnal pembalik pada periode berikutnya. Itulah siklus akuntansi. Nah, kalian semua harus bisa menjelaskan atau mengingat langkah-langkah pembukuan akuntansi dalam perusahaan jasa. Kemudian berikutnya, Bapak di sini akan coba jelaskan dulu apa itu jurnal. Ya, jurnal itu adalah catatan yang sistematis dan kronologis dari transaksi keuangan dengan menyebutkan akun-akun yang akan didebet dan dikredit disertai jumlah dan keterangan singkat tentang transaksi tersebut. Ya, boleh saya bilang catatan awal, ya, catatan awal. Jurnal itu kan catatan, ya, catatan keadaan sehari-hari. Kemudian fungsinya apa? Di sini ada 5. Ada fungsi analisis, transaksi dan analisis untuk menentukan akun yang didebet apa dan akun yang dikredit apa beserta jumlahnya. Nanti kita akan belajar debit apa, kredit apa. Kemudian fungsi mencatat, untuk mencatat akun yang didebit apa, yang dikredit apa, beserta jumlahnya. Kemudian fungsi historis, ini tiap transaksi yang dicatat dengan akun yang digunakan dilakukan secara berurut menurut tanggal. Jadi harus sesuai dengan tanggal kejadian atau tanggal transaksi. Tidak boleh misalnya tanggal 8 di atas, kemudian tanggal 5 di bawah, ya. Jadi harus misalnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Yang D, fungsi instruksi. Ini perintah untuk melakukan pencatatan dalam suatu akun. Dan yang kelima, fungsi informatif. Catatan yang memberikan informasi mengenai kegiatan perusahaan. Nah, nanti kalau dalam pembahasan kita, kalau sudah masuk ke dalam jurnal, kita harus pahami dulu langkah-langkah kalau menjurnal. 1. Analisis bukti transaksi. Tadi sudah dijelaskan di dalam siklus. Apakah penerimaan, pengeluaran uang, atau pembayaran, atau pembelian, dan sebagainya. Ya, contohnya nih. Kalau bayar utang, bukti transaksinya apa? Kwitansi. Oh, berarti kwitansi itu adalah bukti transaksi pengeluaran uang. Kemudian 2, tentukan akun yang muncul, misalnya uang tunai, misalnya diterima hasil usaha, ya, maka akunnya uang itu disebut kas. Pembelian peralatan, akunnya disebut peralatan. Tagihan disebut piutang. Pembayaran sewa, akunnya beban sewa, dan lain-lain. Itu langkah kedua. Pertama, analisis dulu. Kedua, tentukan akun yang muncul dari transaksi, ya, dengan melihat dari bukti transaksi. Yang ketiga, tentukan akun apakah yang bertambah atau berkurang. Tadi saya sebutkan misalnya kas bertambah, ya, tentukan dulu. Kalau misalnya dibayar listrik, itu berarti bukan kas bertambah, tetapi kas berkurang karena bayar listrik. Ya, jadi menentukannya. Contoh, saya bayar listrik perusahaan. Ada yang bertambah nggak? Ada. Apa?
biaya listrik atau beban listrik. Yang berkurang ada nggak? Ada. Apa itu? Uang, berarti namanya kas, ya. Lalu yang keempat, tentukan akunnya, debit atau kredit. Perhatikan, nanti setiap akun akan posisinya ada debit atau kredit. Dengan catatan, perhatikan kelompok. Semua kelompok harta kalau bertambah itu pencatatan di debit. Berkurang pencatatannya di kredit. Contoh harta itu apa? Ingat, harta ada 4 kelompok. Lancar, ya, tetap, aktiva tetap tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Contoh aktiva tetap, kas. Kalau bertambah kasnya, maka dicatat nanti sebelah debit. Kalau berkurang, dicatat di kredit. Kemudian, utang. Kalau bertambah, maka akan dicatat di kredit. Ya. Kalau berkurang, di debit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Freepe itu pengambilan pribadi pemilik, ya, pengambilan pribadi pemilik. Jadi kalau misalnya kalian punya usaha bengkel, lalu kamu ambil uang untuk keperluan pribadi, itu disebut freepe. Kalau bertambah pengambilannya akan dicatat di debit, tapi kalau berkurang pengambilannya di kredit. Tapi freepe biasanya tidak pernah berkurang, ya. Selalu bertambah karena ngambil lagi. Kemudian kelompok pendapatan. Kelompok pendapatan, ya, jika bertambah maka dicatat di kredit. Jika berkurang dicatat di debit. Kemudian kelompok beban atau biaya, ya. Contoh, boleh disebut beban, boleh disebut biaya, tapi sebenarnya ada perbedaannya. Contohnya bayar gaji. Beban itu bertambah. Semakin kita banyak bayar pembayaran gaji, listrik, dan sebagainya, maka akan bertambah, akan dicatat nanti posisinya di debit. Kalau berkurang, akan dicatat di kredit. Ini langkah keempat. Setelah langkah keempat ini sudah, barulah dibuat jurnalnya. Nah, apa ciri-ciri jurnal? 1, akunnya lebih dari 1. Jadi tidak ada akun hanya 1. Kalau hanya 1 itu bukan jurnal. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan sebagainya. Pokoknya lebih dari 1 akunnya. Yang kedua, akun debit di atas, akun kredit di bawah. Ya, debit di atas, kredit di bawah. Akun kredit menjorok nanti 3 huruf ke kanan. Yang keempat, jumlah debit dan kredit sama. Jadi itulah materi kita untuk kali ini. Materi selanjutnya akan kita mempraktekkan bagaimana nanti bukti-bukti transaksi kita analisis. Setelah dianalisis nanti baru kita buat jurnal umum. Demikian, semoga bermanfaat dan saya yakin kalian semua hebat.